Halo semua, perkenalkan saya Nima Dayana Erlina, mahasiswa aktif semester 4 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini kita akan mengulas sebuah cerpen yang berjudul Musibah, karya Jujur Prananto. Nah, cerita ini bertemakan politik dengan tokoh utama bernama Budiman yang mendapat kabar bahwa paman yang sangat dihormatinya dituduh melakukan tindak pidana korupsi dan harus menjalani pemeriksaan dengan pihak yang berwajib. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita ulas ceritanya dengan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam cerpen tersebut. Cerita ini diawali dengan Budiman yang mendapat telepon yang memintanya untuk menonton televisi. Lalu, Budiman menyalakan televisi dan melihat sosok yang membuatnya penasaran, yang ternyata adalah pamannya, Pak D. Muhargo, yang ditangkap polisi. Budiman kemudian berusaha menelpon kerabat terdekatnya, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia justru mendapat pesan bahwa Bude Muhargo berada di rumah sakit untuk bersembunyi dari kejaran wartawan. Di rumah sakit, Budiman berkenalan dengan Ustadz Ramadan yang menjadi pengelola pondok pesantren yang didirikan oleh Pak D. Muhargo. Bude Muhargo menenangkan Budiman yang merasa khawatir akan Pak D. Muhargo mengingat jasanya sangat berharga dan menjadi teladan baginya. Pada hari-hari berikutnya, Budiman menyarankan Bude Muhargo untuk pindah dari rumah sakit karena keberadaannya telah diketahui oleh wartawan. Hingga Bude Muhargo memutuskan untuk pindah ke New York mengikuti putrinya dan menitipkan beberapa harta simpanannya kepada Budiman. Nah, cerita ini diakhiri dengan Bude Muhargo yang menjelaskan kepada Tito, anak Budiman, bahwa eyangnya itu bukanlah seorang penjahat, hanya terkena musibah. Menurut saya, kelebihan cerpen ini adalah menyiratkan kritik terhadap sistem hukum di Indonesia. Misalnya, hukum yang tidak tepat sasaran, ataupun seseorang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dari permasalahan orang lain untuk kepentingan pribadinya. Seperti pada ucapan dari Bude Muhargo yang mengatakan bahwa semua orang lagi pada mabuk ingin jadi pahlawan. Itu menunjukkan Jujur Prananto menjadikan cerpen ini sebagai media untuk mengkritik sistem hukum di Indonesia. Di sisi lain, menurut saya, kekurangan cerpen ini adalah akhir ceritanya yang menggantung. Ini menurut saya dapat menjadi kekurangan cerita, karena pembaca tidak tahu bagaimana akhir dari kasus atau permasalahan Pak D. Muhargo. Termasuk saya sendiri, yang juga turut bingung karena awalnya merasa bahwa Pak D. Muhargo ini tidak bersalah. Tetapi mendekati akhir cerita, saya merasa bahwa Pak D. Muhargo ini juga bersalah karena tidak melakukan prosedur hukum yang sesuai dan melibatkan relasi kekuasaan dalam proses hukumnya. Meski memiliki sedikit kekurangan, tetapi secara keseluruhan, cerpen ini memiliki kualitas yang baik dan menarik untuk dibaca. Nah, sekian ulasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.